Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tubun Brotherhood. Nah, kali ini episode yang ke-17. Di episode yang ke-17 kali ini kita main agak jauh di daerah Wisma Asri. Nah, di Wisma Asri ini kebetulan ada alumni kita nih, Om Jimbrong dan Om Encek. Mereka ini alumni tahun 96. Nah, kita kenalan lebih dalam nih sama mereka. Bisa dikenalin Om Jim? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane alumni Tubun angkatan 96, basis MOP 56. Jalur paling rawan ya, Cek ya. Oh, Neger udah ini kalau ini kan anak ketinggalan naik kereta deh kalau 56 nggak dapat. Cek ya. Kalau kata orang mobil roti Om. Iya, mobil kaleng. Mobil kaleng ya? Kerupuk, mobil rombeng lah. Ya memorinya banyak Yogi kalau dihitung-hitung ya itu masa lalu ya. Dari pokoknya Om Jimbrong dulu tinggal di Wisma Asri. Enggak, dulu sebelum di Wisma Asri di Villa Mas Garden. Oh iya. Kampung Nangka. Nangka. Kalau dari Villa Mas Garden naik K15 tuh ke stasiun, kadang-kadang naik kereta, kadang-kadang kalau misalnya ini naik 45 Cek ya. 45 gitu. Turun di PUP naik nyambung lagi kadang ke Keranji. Oke, kita bisa lanjut ke Om Rudi atau Om Cek nih. Kenalan dulu Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Rudiono. Di Tubun lu dipanggil Encek, basis 56 Patah 9A. Nah itu panggilan Cek dari mana Om? Emang Nggak tahu itu Om dari rumah udah dipanggil begitu. Awalnya gimana? Iya, wajahnya wajah pribumi. Nah itu sama ya Om Jimmy sama Om Cek itu satu basis dulu ya? Basis itu satu basis. 56 ya? Ya karena kita naik 9A, ada 56. Oh itu. Nah itu dari bisa kenal Tubun itu dari mana Om? Kalau boleh tahu? Ya boleh dari Om Cek dulu. Sementara kan di daerah sini juga banyak STM Om kayak Risau ya kan, dan lain-lain lah. Kenapa bisa ke Tubun tuh? Itu menarik juga tuh, soalnya jauh. Sebenarnya kita nggak pengen di Tubun Om. Awal daftarnya kita negeri STM 1 Bekasi, Jakartanya STM 9 Priok dulu. Oh jadi waktu itu belum ada zonasi Om ya? Belum ada zonasi, oke. Kalau swasta saya pengennya Budut dulu. Budut PGRI. Mungkin semua anak SMP mau ke STM itu cita-citanya sekolah di Budut Om. Iya. Karena orang tua nggak setuju, tahu-tahu udah dimasukin daftarin Tubun. Dan itu sama sekali Om nggak tahu. Nggak tahu di sekolah di Tubun. Yeah. Tahu-tahu sekolah penataran. Dulu belum ada tawuran, penataran nggak ditatar, belum ada ditatar. Iya. Dulu lebih ditatarnya lebih ke disiplinan ya malah ya. Iya. Karena kita kan memang basicnya sekolah polisi nih Om. Iya. Maksudnya yayasan dari kepolisian. Di tahun 96 itu udah mulai ditatar lah sama senior ya. Nah, mungkin bisa dilanjut tuh Om, tatarnya kayak gimana Om biar angkatan-angkatan milenial tahu di zaman Om Jimbrong kelas 1. Ya baru masuk aja masih celana pendek aja udah ditatar sama anak 95. Sama si bapak, sama siapa itu Ocit bulan-bulan, Buyung gitu loh, Keranji. Kita disuruh Kalau masih nonton nih Om Buyung nih. Om Buyung ya, Ocit. Ya dulu ya gimana ya, kita tuh suruh turun di Pulau Gadung, suruh turun sendiri, pakai celana pendek ya kan. Oh jadi dulu sama anak kelas 2, kelas 3 itu Om Jimmy waktu masih pakai celana SMP baru suruh turun. Gua belum kenal daerah-daerah istilahnya kadar Pulau Gadung gimana dulu Cek ya. Tapi waktu itu udah tahu belum sih kalau Tubun itu emang suka bikin onar lah intinya gitu. Ya dulu sih dari dulu sih emang Tubun dari dulu SMP saya udah bandel. Oh gitu. Pindah-pindah dari negeri ke swasta ya kan. Ya akhirnya tembus pentok-pentoknya dapat STM Tubun udah pas lulus itu. Tadi juga nggak nyangka di Tubun nih kan, ternyata dapat. Kebetulan guru praktek dulu siapa ya, guru mesin tuh yang gitu, Pak Kamdi ya, udah almarhum. Pak udah almarhum, dia yang masih kenapa ibu saya udah saya dimasukin di Tubun. Oh gitu. Dimasukin Tubun ternyata benar-benar disiplin, masuk aja tuh ya
rapi, masukin, ditatar, ya kan, malah ditatar juga sama Brimob. Nah, itu dia. Nah itu. Berarti dari tahun Om udah ada ya. Soalnya terakhir itu tahun saya itu 2011 2012 mungkin masih kita ditatar juga sama Brimob Tatar, suruh push up di lapangan. Ya kedua juga dulu masih celana coklat putih cek ya. Sama kalau Senin baju putih-putih deh, celana putih, baju putih. Upacara itu batu upacara. Jadi Upacara. Tubun itu dulu punya seragam sendiri. Jadi ada yang warna coklat. Coklat Jumat ya. Putih coklat. Putih coklat, sama putih-putih Putih-putih. sama putih abu-abu. Nah itu loh banyak. Putih itu hari Senin. Senin. Kalau Upacara. putih-putih hari Senin, beda lagi hari Jumat. Jumatnya putih coklat. Coklat. Itu dia. Jadi Jadi terakhir tahun 94 gitu udah nggak dihapus. Udah dihapus. Jadi untuk sobat Brotherhood yang mau nanya nih, ya ini mungkin udah dijawab. Jadi Tubun itu dulu sempat punya 3 seragam, yaitu putih-putih dan putih abu-abu, satu lagi coklat. Nah Coklat. itu dia. Dihapusnya karena ciri khas Tubun tuh kita ketahuan banget. Makanya Ketahuan. Dihapus. Banyak yang kena itu. Oh jadi karena kita keciri nih Om ya, Ciri. seragam kita keciri dari celana. dari celana, coklat. akhirnya pihak sekolah mutusin untuk dihapus. Dihapus. Tuh, disamaratakan dengan STM-STM lain. Oh Iya. gitu. Wah, gokil juga. Poncol kan dia punya ciri khasnya putih hitam ya. Hitam. Oh iya, Poncol itu Dulu putih hitam. 90-an. Mhm. Kalau Tubun putih coklat itu ciri khas. Lah mungkin dari karena keciri itu awal mulanya mungkin bisa dibilang tawuran keras-kerasnya di situ. Iya, kali, Om. situlah. Karena kita banyak yang kena karena keciri. Iya. Oh iya, daripada ketindas ya posisinya Nah, waktu itu itu. ya. Nah itu. Ya kalau dihitung itu hari Jumat hari kematian kita cek ya. Iya. Udah keciri banget. Oke, hari Jumat ya udah deg-degan Udah ya. deg-degan aja udah Was-was ya. was-wasnya udah per jantung aja. Karena apa? Udah ketahuan wah. Iya. Tubun nih. Coklat. Putih coklat. Ya, itu memori yang hari Jumat yang ini deh cek ya. Oke, sebelum lanjut ke momen-momen yang di luar nih Om, kita masuk ke dalam sekolah dulu aja Om. Ya. Nah, kalau Om Jimbrong itu jurusan apa Om kalau boleh tahu? Listrik. Oh, listrik. Di tahun 96 listrik itu guru paling berkesannya menurut Om Jimbrong tuh. Pak Sugiarto. Sugiarto sama Salam hormat Pak Pak Sugiarto. Pak Sugiarto pas zamanan saya itu wali kelas. wakil kepala sekolah saya, Pak. Oh, pas sekolah dulu. Iya. Kalau dulu zaman saya wali kelas cek ya. Wali kelas. Pak Giarto. Mudah-mudahan sehat Pak, panjang umur Pak Giarto. Nah, Sehat lah. terus kalau Om Rudi bisa lanjut Om. Di dalam sekolah itu ada momen-momen apa Om? Kalau di sekolah kita mesti tertib banget kita. Ya, itu pasti kalau Dari di sekolah. rambut gondrong aja udah dirajiain itu. Apa yang nggak bisa? Masuk sekolah gerbang, baju masukin, Kalau dikeluarin dikit kita nggak boleh masuk. Kadang Oh, digamparin sama tapi kalau satpam. untuk sepatu pantopel apa biasa Om? Sepatu bebas Oh kita. bebas, masih biasa. Dulu zamannya Notsar tuh Converse. Oh iya itu zamannya itu ya. Nah, terus kalau untuk di sekolah itu kan ya tadi kan kita bahas guru. Kalau sisi pendidikannya deh, Om Rudi juga sama listrik juga. Sama listrik. Nah itu menurut dulu di tahun 96 itu Tubun udah ngasih pendidikan yang pas bukan sih buat untuk pelajarnya itu. Kalau masalah pendidikannya mah Tubun bagus ya. Dari guru-gurunya Kadang kita- berkompeten apa gimana gitu. Kadang pelajarannya sih gampang masuk kita cuma karena seringnya tawuran ya. Jadi pelajaran kadang nggak konsentrasi kita. Iya, karena ya itu ya. Ya karena kita berangkat sering dibantah. Tapi waktu itu masuk tetap jam 7 Om. Kalau gimana? lagi kelas 1 kita kebanyakan siang. Oh, kelas 1 siang ya. Kelas 1 siang terus. Oh, berarti kita pagi ya? Kalau kelas 2 tuh udah mulai pagi. Tapi masuk ke siang tawurannya pagi. Berangkat kita sering bentrok lah kadang di tugas. Kaum nih. Nggak jauh gang remaja. PLN. Oke, itu mungkin itu jalur-jalur yang dilewatin. Dan, mungkin bisa kilas balik lah dari rumah itu pertama nih. Kalau
Om Rudi itu kemana dulu nih? Ngumpulnya atau tempat kumpul basisnya itu, titik kumpulnya itu dari basis 56 itu untuk ke Tubun. Bisa diceritain Om? Ya, karena kita tim Bekasi fleksibel Om ya. Kadang kita bisa Pulau Gadung ke kereta. Kalau kita telat basis tinggalan ya larinya ke kereta. Oh gitu. Jadi Dari kereta stasiun Keranji itu. alternatif terakhir tuh kereta tuh ya. Karena kita basisnya fleksibel. Oh. Dari berarti naik Titik kumpulnya oh, kita titik kumpul tetap di stasiun Keranji itu. stasiun Keranji. Oh. Dulu masih zamannya 56 Kuning kan tuh Bekasi Kampung Melayu. Nah itu di situ udah ketemu teman bercanda di Nah, iya itu dari kelas stasiun 1, kelas Keranji. 2, kelas 3 tuh udah kumpul standby di situ buat berangkat. Oh, ngumpul standby. 56 Kuning itu dulu armada banyak atau jarang-jarang ya Om? Jarang-jarang susah kita nungguin ya Om. gitu, pantesan iya. Jadi kalau udah kelewatan udah lewat, otomatis udah kereta deh. Lewat lari kereta. Nah, kita juga di channel tetangga kita nih di Bonser Channel kan udah disebutin mereka juga punya konten tuh yang awal mula bentrok sama Tubun itu di tahunan 95 ya. 94. Oh, mulai Kelas 1 udah bentrok. oh Om Rudi, Om Jimbrong kelas 1 Udah berarti bentrok. udah. Ya, itu bisa diceritain gak Om kalau dari Kawasan. versi kita? Dulu kita satu armada kita Om ya. Satu bareng gitu, satu bis Ya maksudnya sama Bonser. nggak ada singgungan dulu ya? Dulu belum nggak ada Masih- masalah kita. Oh, nggak ada masalah. Baik-baik aja hubungannya juga. Ah. Tegur sapa biasa Oh lah. gitu. Awalnya kita satu bis itu kita ceng-cengan. Lah, Terus di dalam ledek-ledekan gitu. Iya. Heeh. Di kawasan tuh cek waktu pas kita turun tuh dari mobil 56 Bonser teriak Oh, tubun sayur. Nah, itu. Oh, dicengin awalnya tuh, dicengin tubun sayur. Baru kita jadiin di situ di depan sekolahan dibantai cuma mobil udah jalan dia. Di depan sekolah Kaca kita, belakang doang yang pecah. Ya. Oh, Yang nyabet gesper Bang Apong. Bang Apong Mentor kita Bang Apong. yang mulain tuh Bang Apong. Mulai Oke. dulu karena kita kelas 1 kan masih ikut ngikut, aja kita. Ikut abang-abangan. Jadi di sini posisinya waktu itu ledek-ledekan. Cuma ya kalau zaman sekarang bahasa anak sekarang baper ya Om gitu ya. Posisinya lagi baperan ya udah akhirnya clash dan ternyata sampai mendarah daging itu dari awal mula dari situ sampai mendarah daging ya di zamanan saya sih udah nggak terlalu gimana-gimana Om. Di tahun 2011 mungkin ya udah pada sadar kali ya. Ya itu. Kebetulan saya ada di TKP itu. Nah, itu bisa diceritain Om Di gimana depan tuh? sekolahan itu kita bentrok. Bonser mungkin kita karena jumlah kita lebih banyak, dia nggak turun dia Oh, lewat. cuman lewat Cuma kita aja. kejar cuma sambitin doang kaca belakang kena pecah. Oh. Bonser akhirnya lewat udah. Karena dia mau sekolah juga kali kan. Kalau kalah jumlah juga, kita lebih banyak lagi tuh. Iya, intinya berarti itu di tahun 94 tuh Om ya? Iya 94 kita masih 94. kelas 1 lagi tuh. Kelas 1. Om-om udah Bang Apong lagi kelas 2 itu. Dia yang nyabet gesper kaca belakang tuh. Iya, itu. Bang Apong masih ingat gak Bang Apong? Oke, lanjut. Terus kalau untuk momen Om Jimmy atau Om Rudi sendiri sama Bonser ada momen apa nih Om yang masih keinget sampai sekarang? Untuk Itu kita ya. flashback bukannya untuk mengulang nih. Apa-apa. Mohon maaf nih kalau kita nggak sesuai dengan kenyataan gitu ya. Iya. Karena kan kita udah tua gitu, kadang udah lupa. Oh, udah berapa tahun tuh Om? Dari tahun 96, wah udah Dari puluhan 94 tahun. itu ya. Iya. 94 sekarang 2020 26 tahun. 26 tahun yang lalu. Tuh. Awalnya sih paling ngeri itu di PLN kita itu. Baru kelas 1 kita itu Oh, PLN. dibantai habis, dipalangin sama pelajar itu. Oh, jadi PLN itu basicnya Bonser di situ. Ya, dia tempat bantainya di nongkrongnya. situ, Om. Oh, di Terus situ ada anak Bahariwan juga. Bariwan BM. Ada STM baru juga itu dulu Puspitek Alwatonia itu. Oh, Alwatonia STM.
Iya. Lanjut Om. Dulu dibantai habis kita sampai disogok-sogok bambu, sodokan es tuh Om, ganco. Wah. Di depan PLN itu kita pulang tuh selalu lewat mana sih Om? Lewat jalan biasa itu yang pasar itu apa emang muter dulu lewat Kita kebun pasar, singkong? kita masuk pasar Klender lewat kolong Kolong Klender. Iya. Tahu-tahu dia di depan PLN udah rame tuh Udah rame posisi. itu, kita belum nggak tahu itu, kita kan belum tahu titik-titik anak bonser kumpulnya di mana lagi. Kebetulan baru bentrok itu. Ya dianggapnya kan yang sama yang di depan Tubun itu kirain bercanda udah gitu aja ya. Udah Tapi kita berkelanjutan selesai. Om ya. Berkelanjutan Mungkin dendam sampai karena kita dulu kita bantai di depan Iya. sekolah tuh. oke. Situ udah tuh clash. Besoknya dia ngebantai di PLN. Oh. Kita kan belum tahu, baru pertama bentrok kan titik kumpul anak-anak bonser tuh. Iya. Terus mungkin Om Jimmy ada cerita juga sama Bonser 2 atau Bonser 3 nih. Dulu sih waktu masuk siang sama anak Bonser 2 cek ya, waktu di kawasan ya, di pas sama anak budut ya, tugas ya di tugas kawasan itu emang anak-anak kadang turun, saya doang yang turun waktu bentrok di kawasan sama anak budut ya, itu dikatain sayur-sayur. Nah, di situ permulaannya sih awal kejadiannya. Oh. Itu Sering kita dilecehin gitu, sayur-sayur Ya, gitu. karena kita dulu kita nggak mau cari masalah. Masalah. benar. Jadi di sini suatu pelurusan sejarah karena emang dulu Tubun ya kita namanya sekolah polisi emang nggak Iya. pernah macem-macem Nggak kan. ada neko-neko lah gitu. Iya, nggak neko-neko. Tapi diledek terus gitu kan. Nah, ledek terus gitu. Posisinya diledek terus namanya kita satu STM itu laki semua. Laki kan. semua. Ya jiwanya bangkit juga Bangkit tuh juga akhirnya tuh. gitu. Akhirnya ya udah, terus lanjut Om yang di tugas Pulau Gadung Om. Ya pas di tugas itu kita nggak, ya anak-anak kadang turun, saya turun. Waktu itu ada satu tuh sampai Jiung atau siapa lah anak Bonser itu. Anak Bonser itu. Ya sempet turun juga gitu, tapi nggak lama lah langsung mundur lagi kan gitu. Tangan kosong. Ya sebenarnya tangan kosong, ada juga ada anak Bonser juga bawa barang. Oh. Tapi anak Tubun jarang waktu itu, emang kita bawa kelas 1 ya nggak pernah bawa barang. Oh gitu. Gesper aja paling, gesper buat praktek cek ya. Ya. Iya. Itu bikin Mister Baja bisa Gerinda gitu. Mister Baja yang 60 cm zaman dulu lagi hitnya itu. Hit-hitnya itu. Ya paling palu-palu yang bekas buat praktek ya cek ya. Iya. Itu, Ya, paling. jadi itu di momen kelas 1-nya Om Jimmy sama Om Rudi atau Cek ya itu. Nah, lanjutlah kelas 2. Kelas 2 itu pasti kan punya adik-adian tuh. Kelas 1 kita masih itu sering ketemu sama anak Bonser tuh. Sering Sampai ketemu Bang Jiung. Jiung. Dulu kita udah teriak, gua anak Peru. Jiung masuk ke bis. Oh, yang di Bis. videonya Bonser Channel itu ya, maksudnya itu Iya. Om Cek itu. Tetangga ya. Jiung masuk lagi ke bantai ke bis. Karena kita udah kebawa barang di dalam, Iya. gua bawa Mister doang kan. Disodok-sodok bambu. Bambu. Oh. Ada pakai es, colokan es tuh. Iya. Yang buat minum es itu. Iya, sosrokan es. Sodok-sodok dari luar. Batu segede gini, batu kali. Oh. Masuk ke bis. Bis. Itu kejadian di depan stasiun ya, Om? PLN itu. PLN. Oh, di PLN juga. Iya, Seringnya iya. di PLN gitu. Wah, kacau tuh ya. Jalur horor juga tuh PLN. Makanya kita awalnya mulai gang remaja itu mungkin kita karena salah sasaran. Nah, STM Puspitek itu. bisa tuh Om. Puspitek kan Alwatonia yayasannya Om ya. Jadi ini Om Cek ini mau ngebahas awal mula sama gang remaja juga nih. Awal mulai di tahunan kita itu ceritain. tahun 94 kan gang remaja. Kita pulang sekolah, seringnya bantainya malam ya. Di SD situ. SD. Ada SD kan di situ. Om? Ada di SD. Dalam, cuma dia di dalam. Di dalam dia nyambit-nyambit. Tapi itu warga apa pure pelajar itu yang emang Gabungan. rumahnya di situ? Dia pakai baju bebas. kebanyakan. Oh, udah pakai baju bebas ya. Ya, tadi ada juga cek ya, ada sekolah cek ya. Iya. Terus Om Dia kalau kita turunin kabur ke dalam, cuma tensinya dulu masih biasa lah, Masih cuman biasa lah, sekedar biasa ya. aja. Ya sampai mendarah daging juga tuh sampai di 2000-an itu ya mungkin ada salah satu
pelajar Tubun ya, mungkin udah diceritain juga Om Bedul itu tahun 2000 kena juga itu. Banyak yang kena itu emang. Sempat cerita kena, wah. Berarti tensinya udah mulai panas tuh dari abang-abang 96 ini ke bawah sampai tahun-tahun selanjutnya. Benar. Nah, sebenarnya ini cerita ya bukan buat bangga-banggain ya, Om. Benar, Bukan benar. buat ngebanggain diri, enggak. Enggak lah, udah tua lah, apa Emang gitu. buat ini aja ya, Pak. Kalau perlu kita silaturahmi lah. Silaturahmi lah, Nah, benar. iya. Rival Itu. Mm-mm. Kemarin sih mantan rival kita. iya, Bang Dawai Bonser emang mau temu lah, mau sekedar ngopi gitu. Oh, Nah, Tapi itu. belum Iya, belum pas. Bang Dawai udah aneh sampein nih sama Bang Jimbrong nih, sama Bang Cek nih. Kapan-kapan kita silaturahmi lah. Kapan-kapan lah kita silaturahmi lah, kita ngobrol-ngobrol Terus, aja kan. Kalau yang saya tahu nih Om Jimbrong ini melawan Buana nih kalau di Tubun. Nah, terus ada momen apa lagi tuh Om? Di zaman-zaman Om Jimbrong sekolah itu yang masih terkenal. Dulu pernah ngikut basis 42, nginep di rumah saudara. 42 Perumpung berarti ya? Iya, Basis Kampung Rambutan. Kampung Rambutan. Iya. Kampung Rambutan. Pernah ketinggalan basis itu kan. Akhirnya ya diuber-uber mana ATW sama Bonser dulu. Waktu nginep di saudara ATW Dulu sendiri. Emang dulu waktu itu zamannya tahun itu Bonser masih basicnya masih daerah sono ya, Mas? Wah, Cililitan, Cililitan, Kampung Kampung Rambutan, Rambutan. banyak ya. Banyak dia. Kalau kita kan emang ke Bekasi ya, kalau Tubun Bekasi. lebih banyak ya. Ya Kampung Rambutan sih sebenarnya juga banyak, tapi ya nggak terlalu banyak banget lah, masih bisa inilah. Dihitung ya. Bisa dihitung lah gitu. Tapi ya gitulah. Masih banyak proyek ya yang lewat itu tuh, ada Mapas 13, Oh, P13 ya. 505, 505 Pasar Minggu, tuh, Pasar Minggu. Itu bis-bis legend semua itu. 501 ya, yang Iya, Soi. Pulau Gadung Manggarai ke Tebet ya. Yang Soi ya. Sama itu Maisari juga. Masari waktu juga itu. Tapi mobil jarang itu, Cek. Sekarang udah nggak ada. Coba Om Jimmy momen-momen yang wah gila nih. Gua hidup matinya di situ nih. Itu di Ya. momen apa tuh? Hidup matinya itu pernah di LP Cipinang itu. LP Cipinang. Pernah diburu anak Bonser sampai jatuh-jatuh itu hampir kena juga. Untung ada warga ya di situ ya. Untung bantuin, kalau nggak mati udah dicacak gitu. Udah karena lebih banyak dia gitu kan. Anak Bonsernya gitu banyak. Ya sempet lah Kalau jumlah. kalau jumlah lah gitu kita ya itu. Tapi kalau di ini sih ya mungkin karena anak-anak juga kecapean juga, Cek ya. Kayak Om, nanti dilanjut setelah aja ya, dulu ya. oke, siap. Waduh. Waktu itu ada anak 95 itu waktu itu ya. Siapa itu ya dulu? Siapa nama itu Bang? Kali aja Mungkin dia nonton di sini. ya, tinggalan itu saya itu di Kampung Rambutan. Itu dulu emang belum ada handphone, nggak ada media Nggak ada sosial. handphone, nggak Janjiannya ada. gimana dong? Tahu-tahu jam aja gitu ya? Telepon koin umum. Sekarang kalau zaman sekarang kan kalau tawuran udah pakai WA ya kan. WhatsApp udah janjian. WhatsApp ya kan. Kalau dulu sih nggak ada. Makanya salut juga tuh sampai di tahun-tahun itu kalau kita kan masih ngumpul masih pakai Asia waktu itu. Nah, Iya. mungkin di angkatannya Om Jimbrong itu Belum ada. ya tahu-tahu jam aja nih. Pokoknya Iya. jam mobil lewat. Iya. Pasti udah ngumpul di situ Harus semua ngumpul, gitu. kalau nggak ketinggalan. Tinggalan basis ya berabe di situ. Berabe, itu aja. Ya kalau di basis Bekasi juga kalau kita ini juga 56 ketinggalan lari naik kereta, Cek ya. Nah, iya. Naik kereta kadang gitu. Emang sih memori enakan naik 56. Itu lebih berdebar-debar tuh ya. Ya, debar-debar ya, tes jantung lah. 56. Gitu, Cek ya. Ya boro-boro sempet pacaran, Cek ya. Nah emang dulu nggak ada ceweknya Om, di Ya Tubun? banyak, SMIA 28. Nah, Tapi kan kalau gini di kan Tubun itu, di Tubun sendiri tahun ada, 96. ada, paling bisa dihitung. Itu juga anak listrik paling kalau cewek ya? Listrik. Kebanyakan listrik. Itu Ya, bisa disebutin nggak namanya? Siapa tahu nonton Om, buat reunian nanti ketemu lagi gitu. di situ Cewek-ceweknya. di angkatan saya dulu si Weni ya. Oh, Tante Weni. Weni itu siapa lagi, Mak? Mila. 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 Ada satu dua orang lupa saya. Tenaro ini dah. Weni yang paling terkenal dah. Berarti Tante Weni sama Pomila. Po Mila tuh. Nah di 95 ada tuh si siapa? Banyak 95 ada. Banyak Po Atika Sari itu. Oh, Po Siti. Positi. tetap. Po Sri Nur. Berarti yang megangnya tetap aja Tante Yosi ya. Nah, Tante Yosi itu tahun 92 dia tuh 92. Playboy itu.
Playboy. Tomboy. Oh, Tomboy ya, bukan Playboy. Yosi. Nanti sih kalau nonton. Tuh, Ya itu mungkin kenangan kenangan. di masa sekolah. Mungkin ada yang ditambahin lagi nih Om. Kenangan-kenangan mungkin ya namanya 26 tahun, ayo diingetin lagi yang wah gila Oh, ini momen. sebenarnya banyak sih, tapi ya Iya. udah pada lupa, udah 26 tahun cek ya. Iya. Ya, tapi terlepas dari semua kenangan kelam ya Om dibilang Kelam. ya. Kenangan kelam itu ya di sini sebenarnya untuk nyontoin adik-adik kelas ya jangan ditiru. Janganlah, jangan ditiru lah. Iya, om-om kita ini pernah ngalamin situasi yang paling sulit lah. Wah, intinya. sulit dah. Buat sekolah aja itu susah. Lah sekarang kita anak-anak sekarang sekolah dibiayain Om. Biayain. Maksudnya ada KJP. Nah. Nah, itu apa kagak enak? Oh. Kita boro-boro KJP. Nah, tahun 96 Tubun berapa Om? Kalau boleh tahu bayaran? Bayaran berapa cek ya dulu cek ya? Sebulan 15.000 ya sebulan ya? sebulan ya. Sebulan ya? Sebulan 15.000. 15.000 apa pego cek? Masuknya aja 300 Oh, ribu. Biar berarti benar, 300.000. 15.000. Kalau masuknya 300.000 masuk Tubun dulu. Zaman Iya. 96 bayaran 15.000. Tapi itu gede di Gede tahun dulu. itu. 300.000 kita dapat jangka satu set Om. Nah, itu starter pack itu dapat jangka tuh Jangka. Senang sama. banget kita dapat jangka itu. Dapat seragam Seragam. putih-putih, Putih. putih coklat Sama baju olahraga ya? Baju olahraga. Hmm. Werpak. Werpak dapat. Itulah. Nah, mungkin Om Jimbrong ada pesan-pesan juga nih dari pribadi untuk yang masih sekolah Om, biar stop tawuran pelajar lah. Gitu. Ya kalau bisa lah jangan inilah stop tawuran lah ya kan. Sekarang nyari duit susah cek ya. Ya saya ngerasain lah nyari duit gimana deh. Yang penting sih, yang penting punya keterampilan lah sekarang. Kita itu yang ambil yang positif aja lah. Betul. Yang negatif itu dibuang lah sekarang. Kita pikiran ke depan aja. Luar biasa. Ya, itu harus ya kita harus punya skill, istilah keterampilan ya kan. Iya. Sekarang nyari kerja susah ya kan. Udahlah ngapain sih tawuran. Apalagi sekarang ijazah STM juga gimana Om ya? Iya. Sekarang itu. perusahaan tuh nggak nyarinya yang sarjana. Ya Om. sarjana rata-rata. Iya, kalau kita STM nggak punya skill gimana? Nah, Nasib itu. ya kan. Nah di Sebenarnya situ sih kalau saya sih kalau ngeliat anak-anak sekarang ya yang penting pergaulan dijaga lah. Iya. Jangan sampai narkoba. Boleh kita bergaul tapi kita batasin lah. Jangan sampai kita terjerumus lah itu. kalau dipikir-pikir dulu kita sekolah ya seriusnya mah dikit ya Om ya. Dikit. Kalau kita tekunin dari kelas 1 sampai kelas 3 sebenarnya kita bisa lebih siap lah di dunia kerja. gitu, Tapi kerja. waktu itu kan posisinya ya tahu sendiri Om Jimmy di luaran gimana untuk nyampe sekolah itu ya udah pasti Waduh. di dalam sekolah konsentrasi udah pasti Udah buyar dah, udah Iya, bisa capek. sampai sekolah aja udah alhamdulillah, Alhamdulillah. bisa sampai rumah aja udah alhamdulillah. udah selamat lah udah. Posisinya seperti itu. Nah, yang saya salut sama Om Jimmy, dia punya usaha. Nah, Om Jimmy bisa itu ya Om, usaha apa Om? Usaha aneh bengkelas. Oh, Nah, alhamdulillah lah udah berjalan udah hampir 16 tahun lah. wih lama juga ya, 16 Alhamdulillah tahun. lah gitu. Sebenarnya sih skill buat ngelas sih nggak ada. Nggak ada itu. Padahal di sekolah STM. Tapi karena kita belajar ya Iya. ada kemauan ya pertama-tama sih bokap aneh. Oh, Bokap dulu kerja di Garuda. Saya punya om kerja keluar masuk mulu di pabrik. Oh, Dia ahli bubut sama alas juga. oh, Dibukain sama orang tua saya ya nggak, ya namanya orang bosenan ya. Ya udah akhirnya saya nerusin gitu. Ya nerusin ya pertama sih belajar ya pertama ya nyari tukang ya ngukur ya salah dulu lah ya kan. iya pokoknya Itu. semua dari kegagalan dulu. Kegagalan dulu lah Nggak ada gitu. yang langsung berhasil ya Om. Ya kita pahitnya ngorder dulu keliling sampai Kelapa Gading, Blok M, ya kemana-mana kita ngorder lah gitu ya. Dijalanin pahit. Jalanin lah usaha pahit udah manis tuh udah dijalanin. ngejalanin lah gitu.
kalau misalnya ada yang mau order nih, bisa hubungin kemana nih Om? Ya hubungin aja ke Nanti kontaknya kita ituin ya, boleh. masukin ya. Masukin nggak Gitu ya. apa-apa. Jadi Om Jimmy itu bisa ngerjain apa aja nih Om? Kalau untuk biasanya Dari orderan lasan tuh kayak tralis, pagar, stainless ya. pagar, stainless. Stainless juga bisa itu ya. Stainless ya harganya cukup lumayan lah ya kan. Oh. Ya siapa jaringan, Gibson. Ya kita main juga itu. Jadi untuk keluarga besar Tubun yang lagi pengen rumahnya masang pagar atau Mau lagi renovasi rumah kanopi, bisa kanopi. bisa hubungin Om Jimmy. Om itu. Jimmy di sekarang bengkelnya di mana Om? Di Wisma Asri Kampung Irian. Wisma Asri Kampung Irian. Bekasi Nanti Utara. Saya tulis di deskripsinya ya. Dapat korting. Iya, udah. kenapa kalau Gua anak Tubun yang ini bisa di korting lah. nah itu. Nah kedua gue Arem ada di kelas nih ya. Ya. Lu pada jangan putus asa lah. Kalau lu mau belajar, datang aja ke tempat gua. Ntar gua ajarin cara sela-selanya bagaimana, ya kan? Dalam usaha. Caranya. Yang penting ada kemauan. Yang penting ada kemauan itu. Sebenarnya buka bengkel itu nggak cukup misalnya modal gede enggak. Oh. Modal kecil aja itu. Ya kalau beli alat-alat kita murah kok. Sekarang gampang di online juga cepet ya. Yang susah tekadnya Om ya? Yang penting Iya. tekad niat aja niat gitu ya tekad, niat niat. itu nggak usah istilahnya ente nggak bisa ngelas itu ya Iya. nggak masalah yang penting tahu besinya cara ngukur cara ngelobi konsumen gitu kita ngadepin konsumen gimana caranya itu betul. daya tariknya gimana gitu yang penting ada kemauan gitu. Jadi bagi adik-adik kelas nih khususnya jurusan listrik yang baru lulus bingung mau punya skill apa bisa ke Om Jimmy mampir ke bengkelnya. Nah, itu Bisa. nanti bisa sharing ya Om ya di situ Om ya. Sharing ya kalau mau belajar nggak masalah. Iyalah nggak masalah. Yang penting gini aja, yang penting ada kemauan, itu aja kemauan itu. Kita nggak usah malu lah. Kalau saya dulu prinsip dari orang tua, intinya gini bang ya, dulu orang tua, ya saya juga pernah kerja di PT gitu ya. Yang penting kita nggak nyolong aja itu aja. Kedua, masa orang Prato bisa, kita orang Pribumi nggak bisa itu. Kalau kata orang Betawi, jujur biar hidup agak hancur. Menyamin tuh ya. Gitu. Intinya gitu aja, ini ada kemauan itu. Ya saya terus terang aja. Ya pahit manisnya di bengkel ya banyak gitu. Ya kita jalanin aja, penting nggak bosenan gitu. Betul. Nah bisa Kita lagi. punya, kita walaupun nggak punya skill las, tapi kita ada kemauan. Iya. Itu aja. Mantap. Itu ada kemauan gitu. Ya sekarang kita bersaing saya saingan udah banyak. Gimana kita punya inilah bertahan lah. Kompetitornya udah di mana-mana. Gimana cara kita berinovasi supaya tetap kita yang dipilih. Nah itu sih. Itu tantangannya. Tantangan. Yang penting gini aja. Pada ada di kelasnya gue bilangin jangan kita narkoba aja. Jauhin minuman deh. Kalau boleh minum, asal ada batasnya gitu aja. Iya. Tapi kita mikir masa depan. Betul. Itu jangan kita istilah kata udah putus asa gitu, udah nyerah gitu. Kita belajar gitu. Kalau emang mau niat belajar datang ke sini nggak masalah gitu. Ntar gue ajarin caranya. Mantap. Nggak usah punya usaha bengkel gede, nggak usah kecil dulu aja. Punya pekarangan kecil, punya anak buah satu ya udah enak gitu. Kita ada kemauan aja gitu. Sip, mantap. Gitu. Nah bisa lanjut ke Om Jack. Om Jack kesibukannya apa nih? Karyawan swasta gitu. Karyawan swasta di bidang Di bidang farmasi. farmasi. Nah itu apa Om? Posisi Om? Kita biasa lah Om sebagai karyawan Oh. kuli pabrik lah. Oh. Obat-obatan apa tuh Om yang Kita minuman banyakan Om. oh minuman. Nah. Obat-obat tradisional. Oh gitu. Di daerah Bekasi juga Om? Di Tambun Oh Pak Ambon. Tambun Selatan. Ya. Kebetulan alhamdulillah nih aneh bisa silaturahmi ke alumni tahun 96 om-om kita ya. Alumni tua. Alumni sesepuh nih. Alhamdulillah juga dapat ilmunya bisa sharing-sharing pengalaman. Ya satu pesen saya juga nggak perlu lah tawuran-tawuran lagi. Udahlah cukup Iya. lah. Kita saja yang korban. Betul. Masa-masa kelam. Pengalaman cukup kita yang alami, pelajaran ya tinggal diterapi sama adik-adik kelas. Ya mungkin
saya rasa udah cukup ya bang. Kalau misalnya dilanjut mah bisa sampai berjilid-jilid nih. Jilid terus. Panjang masih Apalagi panjang. khususnya Om Jimbrong nih. Wah ceritanya kalau misalnya dibuka di sini juga ya, yang gak enak juga lah. Pokoknya intinya semua pernah nakal, semua pernah bandel. Ya di saat kita udah lulus ya itu kita dikasih kesempatan bermasyarakat untuk bermasyarakat yang baik Om ya. Ya. Terima kasih banyak nih atas kesempatannya Om Jack. Ya, Sama sama-sama, Om Yogi. Om Jimbrong, makasih banyak. Ya. Oh iya, satu lagi pesan untuk reuni akbar yang ketiga. Di ini dong, Om. Sounding dong. Biar alumni 96 apa-apa ya, Om. Kebetulan reuni akbar pertama saya sebagai ininya ya, Om ya, yang narik-narikin masanya alumni dulu, Iya. yang gerakin lah. Salah satu Saya yang nyari dulu. Berhubung didukung sama alumni 2000 itu Bang Baon, Iya. bantu supportnya buat alumni 96 nih. Iya. Akhirnya bisa terjalin lah silaturahmi. Sama Irwan ya? Iya sama Om Irwan Bewok. Berarti sebelum tahun reuni akbar yang pertama udah hilang rimbanya di mana tuh Om? Bener-bener nggak pada kenalan. Udah nggak pada, kita udah pada nggak kontak, nggak ada komunikasi. Itu yang paling susah reuni akbar pertama Om. Iya. Kita mulai nyari-nyari tuh alumni tuh. Alhamdulillah saya berusaha ya dapet seadanya. Akhirnya makin sini makin banyak. Alhamdulillah. Tahun 2014 ya gitu. 2012 ya. 2012 itu lanjut 2017 itu. Nah itu tahun 96 udah kekumpul berkat reuni akbar yang pertama ya. Mudah-mudahan yang belum berkumpul ini bisa berkumpul lagi di reuni akbar yang ketiga. Jadi kalau misalnya alumni Tubun bisa gabung di grup Facebook Tubun itu Ikbat. Ikatan Keluarga Besar Alumni Tubun. Ingat Ikbat. Bisa gabung di Facebook itu, grup Facebook itu. Yang merasa alumni Tubun bergabung. Kita song-song untuk tahun 2022 untuk reuni akbar yang ketiga. Mudah-mudahan terwujud, berjalan secara selanjutnya terus-menerus ya. Untuk menjaga silaturahmi keluarga besar STM Tubun. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hitam oren. Salam hitam oren. Like a Hellcat.